sehingga kami boleh bersuka cita pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berkati setiap hati, pikiran, jiwa dan roh kami, agar kami mampu menerima firman Tuhan yang kami dengar hari ini, teristimewa di dalam melakukan, mempraktekkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kuasa-kuasa penghalang untuk memberkati kami lewat firman Tuhan hari ini, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kau tinggalkan tempat ini. Engkau tidak berkuasa di tengah-tengah jemaat-Mu, tapi Roh Kudus Allah yang berkuasa untuk memberikan yang terbaik dan yang lebih baik bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak lebih dari jemaat. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara berkata-kata melalui lidah dan mulut hamba-Mu. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama dengan kami kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk pemuliaan nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, saya rindu bersama jemaat kembali, di mana saya 3 minggu berturut-turut tidak hadir. Ya, berhubung karena kami berkunjung ke rumah orang tua kami yang ada di Parlilitan. Dan sekarang orang tua kami ya sebaliknya untuk mengunjungi kami kembali, di mana hari ini juga dia boleh bersama-sama dengan kita beribadah. Amen. Di tempat ini ya. Saya lihat orang tua kami ini ya secara usia dia sudah 70-an, tetapi awetnya lebih awet dia dari saya. Ya, mungkin karena pengaruh pikirannya sudah mulai tenang, dan mungkin juga karena Roh Kudus yang selalu menghibur dia dan yang menolong dan membantu kehidupannya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini anak-anak Tuhan, keturunan jemaat GKI di tempat ini, tadi ada beberapa orang diberkati. Biar kiranya itu semakin diberkati Tuhan, dan jadilah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya dan juga di gereja ini. Kita berdoa bersama-sama dengan mereka terus supaya mereka benar-benar menjadi anak kebanggaan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau bahas firman Tuhan. Dekade ini kalau tidak ada Roh Kudus yang menolong kita, yang membantu kita, kita sulit untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Benar atau tidak, itu bisa kita rasakan masing-masing. Nah Bapak Ibu, sebelum kita bahas firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Saya akan ambil hanya satu ayat saja, namun kita akan aplikasikan, kita kembangkan di dalam kehidupan kita pribadi masing-masing lewat firman Tuhan hari ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ya, saya mau lihat dulu suara siapa yang lebih besar dan suara siapa yang lebih menanggapi firman Tuhan. Saya mau pertama dulu sebelah kiri saya membacanya bersama-sama, nanti diulang kembali sebelah kanan saya. Kalau sudah ketemu dengan sebelah kiri saya, boleh dibaca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang 16 ayat 13. 2, 2, 3 ya. Tetapi apabila ia datang, ia itu Roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, sekali lagi sebelah kanan saya. 2, 2, 3 ya. Tetapi apabila ia datang, Dia itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, amin kan itu, amin. Hal-hal yang akan datang. Kita akan ambil firman Tuhan atau tema daripada ayat ini adalah perlunya manusia didiami Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan,
Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan saya tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Kalau kita lihat tantangan, rintangan yang bergejolak terjadi dalam kehidupan kita, kalau tidak ada Roh Kudus, disinilah kita banyak menjadi down atau jatuh di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, perlunya manusia didiami Roh Kudus. Apa fungsi daripada Roh Kudus itu? Fungsi Roh Kudus tadi saya katakan adalah untuk menghibur, ya, untuk menghibur, untuk menolong, ya, untuk memimpin, bahkan untuk memberikan jalan bagi kita menuju kepada Allah. Dan Dia adalah tempat kita bisa curhat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan berperan besar untuk melakukan segala sesuatu kepada kita. Ya, contoh, kalau kita punya anak-anak, kalau emosi kita yang kita bawa, kita bisa gila, kita bisa stres, kita bisa berkata, menyesal aku melahirkanmu, itu bisa jadi. Nah, tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, Tuhan beri aku kekuatan untuk mendidik anak ini, maka Tuhan dan Roh sendiri akan memberikan kelegaan bagi kita. Mungkin orang tua sudah merasakan itu yang punya anak, ya, yang tanggung-tanggung, artinya seperti pernah saya katakan, di atas 2 tahun, 3 tahun itu lagi enjoy-nya untuk bermain. Nah, membuat orang tua banyak stres. Nah, tetapi hari ini Tuhan mengatakan kita sebagai jemaat Tuhan perlu didiami Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus yang mendiami kita, maka disitulah kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu apa yang terjadi bagi hidup kita. Ya, untuk menghadapi anak-anak, menghadapi pekerjaan, ya, menghadapi lingkungan, bahkan mungkin menghadapi tetangga. Ya, kadang-kadang di dalam tetangga pun kita belum tentu satu roh. Ya, walaupun satu gereja, walaupun satu punguan, kata orang Batak ya, satu punguan, satu STM dan segala macam, belum tentu bisa satu roh. Bahkan kakak beradik saja pun belum tentu bisa satu roh. Nah, hal inilah yang perlu didiami oleh Roh Kudus. Supaya apa? Karena Roh Kudus itu mempersatukan. Roh Kudus itu yang membuka jalan. Roh Kudus itu yang bisa menolong. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu memiliki satu masalah, persoalan, ketika kita undang Roh Kudus, di saat kita melakukan dengan cara berdoa, ada gak kelegaan? Pasti ada kelegaan. Nah, buktinya apa? Ketika kita tidak punya duit pun, ketika kita enjoy bersama dengan Roh Kudus, disitulah Roh Kudus akan bekerja bagi kita. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus itu berfungsi bagi kita, tidak ada lagi istilah suka cikura. Tahu cikura? Tahu ya? Menggosip, menceritain orang, gak ada lagi. Kenapa? Karena udah Roh Kudus yang diam di dalam hati. Yang ada apa? Ketika kita mendengar gosip, malah gosip itu kita akan doakan. Gosip itu akan kita bawa kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya orang yang menggosip itu dibenarkan oleh Roh Kudus dengan cara mengubahnya. Bukan berarti kata orang Batak madupahi. Saya mati mau. Nah, itu kadang-kadang muncul ya. Matikan. Akan kata-kata itu dia pedas kalau kata-katanya itu sangat pedas, sehingga ada sumpah kata-kata yang sukar sering terjadi kita lemparkan kepada orang lain. Karena apa? Karena kita tidak didiami oleh Roh Kudus. Tapi ketika Roh Kudus yang mendiami kita, apapun kata orang, kita cukup berdoa. Ada kedamaian, ada ketenangan. Bahkan apapun kata orang, kita tidak terlalu menghiraukan lagi. Kenapa? Ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ada pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekarang bukan hanya orang lain lagi menjadi musuh kita, tapi terkadang anak-anak kandung kita pun bisa menjadi musuh kita. Bahkan suami pun bisa jadi musuh kita, istri pun bisa menjadi musuh kita, bahkan mertua pun, bahkan orang tua kita sendiri pun bisa jadi musuh. Nah, kenapa? Ketika ada suatu hal yang mau diperbaiki, kadang diperbaiki nggak mau. Apa malu-maluin dong? Percuma doang menghalang garam. Itu kadang-kadangnya orang tua ya. Percuma doang menghalang garam. Kurang hatam. Tidak mah pastori katanya. Kadang-kadang dia akan disalahkan pula pastornya. Apa salah pastor? Tidak pastori kan. Kenapa? Roh Kudus tidak mendiami hatinya. Roh Kudus tidak menghibur, bahkan Roh Kudus
diinginkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami ketika hidup kerohanian kita didiami oleh Roh Kudus? Yang pertama adalah bahwa Allah memberikan hal-hal yang luar biasa. Pernah nggak mengalami Bapak Ibu? Ketika kita berdoa dan betul Roh Kudus bekerja bagi kita, ada hal-hal yang luar biasa kita alami dalam hidup kita. Enggak sekarang, mungkin besok, enggak besok, 10 tahun akan datang. Bapak Ibu, kira-kira kalau Tuhan katakan memilih kepada kita, mana lebih bagus kamu menderita 10 tahun untuk menghadapi sesuatu itu daripada menderita selamanya? Yang mana kita pilih? Kalau saya pilih lebih baik menderita 10 tahun daripada menderita selamanya. Artinya apa? Biarlah dulu bersakit-sakit kita ditempa oleh Roh Kudus. Biarlah dulu kita bersakit-sakit ditegur oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Di kemudian hari ke depannya kita akan indah bersama dengan Allah. Karena sekarang zamannya udah yang dianugerahkan ini adalah Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga maka diturunkan Roh Kudus. Fungsinya tadi adalah untuk menolong, menghibur dan membantu hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan hal-hal yang luar biasa, yaitu ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan itu yang diberikan oleh Tuhan ketika kita didiami oleh Roh Kudus. Anak-anak muda, apa menjadi pengharapan kita? Jodoh, percayalah pasti ada. Masa depan yang indah, percayalah pasti ada. Nah, rumah tangga yang bagus, percayalah pasti ada. Makanya dalam rumah tangga ini saya sudah mengalami kalau ribut satu orang berdiam, tidak akan terjadi pertengkaran. Betul nggak bapak-bapak? Betul nggak ibu-ibu? Betul. Karena saya sendiri sudah mengalami. Ketika saya ribut, suami saya diam, ya udah nggak terjadi. Tapi kalau dua-duanya terjadi, A kata si B, B kata si A, udah terjadilah perang teluk antara Kuwait dan siapa? Irak. Nah itu antara iblis dengan kita bekerja jadi hal-hal menghancurkan. Nah, hal-hal yang memberikan yang luar biasa itu ada pengharapan, karena Roh Kudus itu memberikan pengharapan yang luar biasa, yaitu mengajar kita, membentuk rohani kita, membentuk hati kita, memperbaiki kesalahan kita. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah bersalah? Ya, kami sendiri sebagai hamba Tuhan banyak kesalahan kami. Saya sendiri banyak kesalahan saya, baik kepada orang, ya kepada Tuhan teristimewa, banyak sekali kesalahan saya. Tapi ketika kita berdoa minta pengampunan kepada Tuhan, Tuhan ampuni kesalahan kami. Nah, ada pengharapan yang Tuhan beri bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak kita duga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperbaiki kesalahan itu adalah pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Nah, lalu menegur dan mengajar kita. Kita baca dulu Wahyu pasal 3. Ya, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Apa kata firman Tuhan di sana? Bahwa kalau kita di dalam Roh Kudus, maka kita siap untuk diajar, siap untuk ditegur, siap untuk diperbaiki. Artinya apa? Kalau contohnya Bapak Gembala sedang menegur kesalahan kita, ya kita harus siap. Bukan berarti kita membenci dia. Atau jemaat juga menegur saya karena saya salah, saya harus siap. Bukan berarti karena saya bisa berkhotbah, jemaat nggak bisa menegur saya. Kalau ada kesalahannya, siap ditegur. Apa kata firman Tuhan? Baca kita bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Bapa ku kasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Relakanlah hati kita untuk ditegur Tuhan. Jadi kalau Bapak Pendeta bilang, hei kemana saja gak pernah lagi datang, saya semalam digituin, hei kemana saja lama kali di kampung, jangan lama-lama. Siapa? Saya memang udah sedikit apa? Gimana ya? Tapi siapa? Karena apa? Tuhan katakan barang siapa aku kasihi. Kalau kita dikasihi oleh Roh Kudus, siap ditegur, siap dihajar. Kalau tidak mau hal-hal yang terburuk jadi kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita yang tahu masalah apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, persoalan apa yang terjadi dalam keluarga kita, persoalan apa yang terjadi dalam pekerjaan kita, persoalan apa yang terjadi dalam pelayanan kita. Tuhan katakan barang siapa aku kasihi, ia
Wah, ini kata-kata dihajar ini cocoknya sama siapa? Anak kecil ya. Cocoknya sama si Gaby, ambil rotan atau ambil ikat pinggang, ke depan, zaman sekarang nggak ada lagi tuh ya. Makanya zaman sekarang susah diatur anak-anak. Kenapa? Terlalu takut membanting anaknya, terlalu takut merotan anaknya. Kalau Tuhan merotan kita, mengajar kita, kira-kira siap nggak Bapak Ibu? Kalau saya siap aja karena saya bersalah. Nah, firman Tuhan katakan, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dalam hal apa yang kita belum bertobat? Mungkin dalam hal cukuran tadi, mungkin dalam hal menggosip, atau mungkin dalam hal mencuri, atau mungkin apa sih, banyak hal-hal yang mungkin kita lah yang tahu itu. Kalau nanti kita paparkan nggak cukup satu buku 50 lembar. Ya, dosa-dosa kita atau kelakuan atau kesalahan kita. Nah, Tuhan katakan relakan hati kita. Roh Kudus menegur kita, kita harus rela, kita harus siap, kita harus membuka hati. Amin. Jangan menutup hati. Jadi kalau datang asisten gembala mengatakan, halo, udah di mana Bapak? Bapak siapa yang saya katakan ya? Ya Bapak Hasugian lah dulu, karena nggak ada di sini Hasugian. Nanti kalau dibilang marga yang lain sakit hati. Sini nggak ada Hasugian. Halo Pak Hasugian, di mana? Kau udah lama nggak gereja? Apa kira-kira? Ah malas kau inakmu udah naik. Bahasa malas melena. Ah malas mamerin Pak Gedi ini. Nasi ulani baju nak melena. Bohar kira-kira. Nah ini kalau ditegur kita harus siap. Kalau diperbaiki harus siap. Kalau di prajurit ya seperti itu, mereka disiplinnya itu nomor 1. Saya jempol sekali sama mereka. Disiplinnya itu yang perlu kita tiru. Siap, nggak bisa belok-belok. Siap langsung. Nggak ada istilah belok langsung tendang kali ya. Tendang atau gimana nggak tahu. Kedisiplinan itu luar biasa. Kenapa? Roh Kudus itu memberikan kedisiplinan bagi kita sebenarnya. Ya disiplin dalam melakukan hal-hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi ini tetap kembali kepada keluarga kita tadi. Nah, bagaimana supaya kita tetap didiami Roh Kudus tadi? Bukalah hati, siaplah ditegur. Jangan sakit hati, jangan menciut, dan jangan terus gara-gara orang lain kita langsung udahlah, jangan. Saya apapun masalah saya, kalau memang bukan karena ada urusan yang penting, saya sebenarnya merasa rugi meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Merasa rugi. Nah, firman Tuhan katakan hari ini bahwa pengharapan kita akan diadakan oleh Roh Kudus yang luar biasa kepada saya dan Bapak Ibu untuk mengajar kita, membentuk kita. Jadi anak-anak mulai umur 1 tahun bentuklah dia dengan baik, seperti yang diserahkan tadi. Bentuklah dia dengan baik. Jangan dengan kata-kata yang kasar. Saya ada punya tetangga punya anak yang umur 3 tahun, cakapnya luar biasa, dewasa sekali. Ya semua bahasa dia tahu. Bahkan kata-katanya pun nggak cocok lagi umur 3 tahun. Pok kali kau. Kira-kira kalau sama mama dibilang pok kali, kalau sama bapak dibilang pok kali, gimana kira-kira perasaan kita? Gimana kira-kira? Pok kali mama ini. Anak-anak kecil pernah nggak berkata seperti sama orang tua? Kalau pernah bertobat ya, itu tadi firman Tuhan katakan bertobatlah. Atau orang tua ambil bahasa nama KBN, kebun binatang. Datang anaknya, mama anak siapa? Apa jawabnya? Ayo. Kalau anaknya dibilang nama itu, lalu anak itu menjawab kembali, jadi mamanya, bapaknya siapa? Itu juga nak. Kira-kira apa jawab kita? Nah, pasti pusing kita menjawabnya. Nah, kenapa? Karena Roh Kudus masih lari. Roh Kudus tidak berdiam di dalam hidup kita. Nah, apa yang kita alami? Ya, pertama tadi bahwa yang kita alami adalah pengharapan. Yang kedua, apa yang kita alami di dalam kehidupan kerohanian kita ketika Roh Kudus bekerja? Yang kedua adalah bahwa Allah memberi pemahaman. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan diberikan kepada kita, bukan hanya yang kami terangkan itu saja kita pahami, tapi kita harus berani menggali kembali dan mengembangkan kembali, bahkan mempraktekkan dalam hidup kita kembali, supaya kita memahami apa kata Roh Kudus kepada kita. Contoh,
kalau kita berdoa, pernah nggak Bapak Ibu merasakan apa suara Tuhan kepada kita? Kalau suara itu memang ada, lalu bisakah kita mempraktekannya? Kalau kita bisa mempraktekannya, itulah yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, saya kemarin ada bertemu seorang ibu. Dia bukan dukun, saya tahu itu orangnya, tapi dia tahu dia bisa mengkusuk orang, dia bisa pulih gitulah. Dan dia cerita, saya nggak ada melakukan sesuatu apa-apa loh, hanya Tuhan yang saya andalkan. Nah, lalu ternyata dia sering punya suara, mendengar suara. Contohnya dia duduk tenang, lalu mungkin merenungkan penyakit seseorang, dan mungkin dia berdoa, lalu tiba-tiba langsung suara gitu, ya, itu suara. Jadi dia berkata, kamu lakukan ini dan kamu lakukan ini. Berarti itu adalah satu suara Tuhan, ilham yang diberikan untuk melakukan sesuatu. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mungkin pergumulan berat kita adalah anak kita. Kita berlutut berdoa, undang Roh Kudus, maka Tuhan akan berikan pemahaman. Tuhan akan katakan, buat anakmu seperti ini, bantu anakmu seperti ini, bantu anak itu dengan cara seperti ini. Tuhan akan berikan pemahaman, Tuhan akan berikan petunjuk-petunjuk. Nah, ini cara saya berkhotbah seperti mengajar ya. Tapi nggak apa-apa lah, supaya kita lebih paham lagi. Amin. Amin. Bukan berarti saya buat seperti mengajar, enggak. Tapi inilah firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah untuk memberikan pemahaman. Artinya kita harus paham apa yang terjadi di tengah-tengah gereja. Kita harus paham apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Kita harus tahu, mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ya, suami istri harus paham bagaimana suaminya. Si suami juga harus paham bagaimana istrinya. Jangan mau kemauan kita aja, istri-istri ya. Pak, aku mau Angela dulu kemana? Ke mall. Ke mall kemana? Ya Sunplaza lah. Terkadang uang kita hanya 500.000, tapi kita minta mau ke Sunplaza. Harga Sunplaza tahu nggak Bapak Ibu? Yang sering ke Sunplaza mungkin tahu lah. Harga tinggi di sana, netnya paling kecil ada 1 juta, paling murah itu yang di bawah-bawah itu, jarang itu. Karena apa? Nah, ini tadi, paham situasi keuangan kita, paham situasi rumah tangga kita, paham situasi anak-anak kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan Roh Kudus juga mengatakan, zaman sekarang ini harus kita pintar membaca situasi dan keadaan. Amin. Jangan cuek, apalagi untuk anak-anak kita, jangan cuek, jangan nggak mau tahu. Kalau istri bersalah tegur aja, kalau suami bersalah tegur aja. Karena apa? Mungkin itu dari Roh Kudus supaya memperbaiki semuanya. Kalau masalah sih nggak ada yang lepas. Rumah tangga siapa nggak pernah ribut? Coba tunjuk tangan dulu. Rumah tangga siapa yang nggak pernah ribut? Gutur, gejek kata orang Karo ya, gejek. Tapi gejeknya nggak berkelebihan. Nah, tapi karena dia di dalam Roh Kudus, permasalahan itu tidak akan berkembang. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, satu bersuara, satu yang langsung diam aja. Ini ada mama saya masih sehat walafiat. Kalau mereka dulu berantem sama bapak saya, mama saya ini agak sedikit merepet, tukang merepet. Tapi ketika bersalah bapak kami, ya orang tua kami. Jadi bapak saya kalau udah mama saya kereta apinya keluar, tua kami ini 9 kami dilahirkan, ya 9-nya sehat-sehat. Belum ada satu orang pun yang membuat dia menangis karena masalah. Ini jarang tua kami masih ada. Bayangkan 9 orang. 9 orang itu bermacam-macam kemauan, bermacam-macam keinginan, bermacam-macam permintaan. Bukan sama permintaannya. Kalau sana mungkin bisa umpamanya satu kerupuk bagi-bagikan. Enggak, nanti satu minta tape, satu minta rempelok, satu minta kerupuk. Mana yang mau dilayani? Tapi yang 9 orang ini mengerti dia siapa dirinya. Yang 9 orang ini mengerti siapa dirinya. Kenapa? Karena saya tahu dari dulu mama saya ini orangnya adalah pendiam, tapi dia banyak berdoa kepada Tuhan. Saya bukan karena mama anak orang tua saya puji-puji, enggak, memang itu fakta yang kami lihat. Bahwa sesuatu itu banyak sekali kelebihan-kelebihan orang tua kami
yang boleh diturunkan untuk dipercontohkan kepada kami. Namun kami itu belum bisa mencontoh seperti yang dia buat. Nah kadang-kadang kalau dia lawan seperti dulu waktu saya belum menikah, ini orang tua saya. Mak, saya nggak bisa lagi yang menikah. Saya kan udah melayani pekerjaan Tuhan. Kata Tuhan kan kalau sudah melayani pun udah bisa. Udah nggak berdosa lagi saya kalau nggak menikah. Oh enggak lah. Kita masalah jawab. Enggak, firman Tuhan katakan beranak cucu lah. Ini dia orangnya. Firman Tuhan katakan beranak cucu lah. Enggak boleh sendiri. Alangkah baiknya kalau kamu itu berpasang-pasangan. Itu kata firman Tuhan. Kalau saya lawan argumen teman saya enggak terlawan. Ya walaupun saya sudah tamat S2, dia hanya tamat SD, saya masih kalah dengan orang tua saya. Kenapa? Pengalaman zaman dulu dengan pengalaman sekarang ini sangat-sangat jauh berbeda. Nah, baik cara mendidik anak, baik cara mendidik rumah tangga memang sangat-sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus mungkin tidak berfungsi lagi bagi jemaat Tuhan pada zaman sekarang ini. Nah, makanya kita perlu didiami oleh Roh Kudus. Bayangkan 9, kadang satu orang pun udah stres ya. Dulu saya waktu ada melayani tempat X yang hanya satu anaknya tapi stres dia menghadapinya. Kenapa? Mungkin karena terlalu disayang, terlalu dimanja. Akhirnya apa? Ya sesukanya, semaunya. Diminta A dikasih, diminta B dikasih, diminta mobil dikasih. Akhirnya apa? Ke jurang ujung-ujungnya. Kenapa? Ini tadi tidak didiami oleh Roh Kudus, tidak diajar oleh Roh Kudus, tidak siap dibentuk seperti firman ini. Siap dibentuk firman Tuhan? Amin. Kalau Pak Pendeta kira-kira keras bicara melalui firman Tuhan, siap menerima? Jangan ada di hati kita, Pandoko ini masih aduh memfoto diriku. Nah itu kan, Pandoko ini masih aduh memfoto hidupku, aduh memfoto hepekku, aduh memfoto aku. Memang ya kita yang tahu diri kita, tapi Roh Kudus lebih tahu, Roh Kudus lebih mengerti, Roh Kudus lebih memahami. Tapi ketika Roh Kudus itu muncul bagi hidup kita, kita bisa pahami, maka kita akan tahu perbuatan Allah. Amin. Kita akan mengerti perbuatan Allah. Jadi mencari jodoh pun berdoa aja, pasti datang. Dan saya bilang, saya kan sama suami gak pernah bermalam minggu, gak pernah kami ikut malam minggu. Jadi ya kan sayang? Jadi saya bawa ke kampung, udah langsung, nggak ada kata-kata ini, nggak ada istilah. Ikon 50 juta do sinamot tua saja hari. Jangan gara-gara sinamot. Orang kita bapak ini penyakitnya, gara-gara sinamot nggak jadi. Anakku dokter minimal 100 juta sinamotnya. Dan taraloi, kalau sampai aduan jangan jadi. Ada di sinamot. Jangan bapak ibu ya. Kita sini rata-rata orang Batak. Mau 50.000 pun dikasih sinamot, terima aja lah. Yang penting damai sejahtera ada di dalamnya. Amin. Amin. Saja. Dikasih pun nanti 40 juta, 100 juta sampai di pelaminan pertama atau malam pertama udah ribut. Kenapa? Nah utang-utang dos ini katanya. Payah ya. Kalau utang-utang semua payah. Nah kenapa? Karena ini tadi, pahami apa suara Tuhan, pahami apa kata Roh Kudus. Di gereja ini saya bersyukur kita sudah mendengar suara firman, suara Roh Kudus kali ya. Saya tadi melihat Tuhan, kalau aku berkhotbah gimana kira-kira Tuhannya. Saya lihat datang satu, datang. Saya sampai menangis tadi. Lebih banyak jemaat Tuhannya, terima kasih Tuhan Yesus. Terkadang Bapak Ibu kalau kami khotbah di depan ini, kalau enggak ada berisi kursi ini, sedih juga ya kami. Sedih nggak Pak? Sedih. Kadang-kadang kursi lah dikhotbahin, tapi saya lihat tadi, tapi kursi pun nggak apa-apa lah. Seperti zaman sekarang udah seperti itu ya. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kursi kosong. Pakai light semua, nonton di kamar, nonton dari mana-mana. Disitulah zaman sekarang. Karena apa? Covid. Jangan terlalu takut kepada Covid ya. Kita harus hancurkan Covid dengan kuasa Tuhan. Nah itu. Nah sekarang firman Tuhan katakan kita pahami apa sebenarnya kata Roh Kudus dengan keadaan sekarang. Apa sebenarnya kata Roh Kudus dengan situasi yang sekarang. Masih banyak gereja tutup Bapak Ibu, masih banyak. Apalagi di perkotaan. Orang-orang Depok pun ya udah petinggi-petinggi masih banyak gereja yang tutup.
komunikasi banyak dengan mereka. Oh, kami belum berani, Bu. Banyak orang luar yang datang. Jadi kalau banyak orang luar, kenapa rupanya? Takut bawa virus. Jangan terlalu takut dengan virus. Ya, banyak sudah contoh-contoh untuk menghancurkan virus secara alami. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah akan memberikan pemahaman lewat Roh Kudus. Sama-sama dulu kembali, Bapak Ibu. Kalau saya kebasian kira-kira mendengarkan 2 jam. Dilemnya ya deh. Dilemnya 2 jam. Tapi baiklah, kita buka dulu 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Firman ini mengajar kita supaya kita perlu didiami oleh Roh Kudus. Kata Roh Kudus sudah memberi pengharapan, Roh Kudus sudah memberi pemahaman kepada kita. Ya, apa kata firman Tuhan di sana dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12? Bersama-sama kembali kita baca ayat 12 ya. Ya, 2, 2, 3 ya. Kita iya, inilah yang diberikan pemahaman kepada kita ketika Roh yang berasal dari Allah, ya, itu akan memberikan pemahaman kepada saya dan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama dengan anak-anak sekolah. Kalau guru mengajar, jangan main laptop, main handphone. Anak-anak zaman sekarang terlalu pintar-pintar. Ya, orang gurunya menerangkan, dia main handphone. Akhirnya nggak memahami apa yang diajarkan. Sama dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan dipaparkan, disampaikan, dan sama-sama dibahas bersama dengan jemaat Tuhan, kita memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Amin. Jadi nanti kalau kita sudah berdoa, siap firman ini berdoa, kita harus pahami apa sebenarnya kata Roh Kudus lewat doa kita. Amin. Amin. Apakah Roh Kudus nanti berkata, kamu pulang dari rumah ini, kamu sudah menemukan berkat yang luar biasa di rumah? Pernahkah seperti itu, Bapak Ibu? Pernah. Kenapa? Karena kita imani. Nah, firman Tuhan tadi katakan supaya kita tahu perbuatan Allah, kita tahu hal-hal yang dipersiapkan Allah kepada kita. Dengan situasi dan keadaan sekarang ini, apa persiapan orang tua kepada anak-anak yang kurang jelas pendidikan zaman sekarang? Kenapa saya katakan kurang jelas? Karena semuanya adalah BJJ dan BJJ, belajar jarak jauh dan mengajar jarak jauh. Sekarang anak-anak murid sudah mulai ketinggalan pendidikan. Orang tua banyak stres sekarang ya. Sampai di dokter udah sama lo mah 2 hari lipat bayar habis di pena asal kamu mengajar giling kami ini. Seteres doang. Sada do giling nih ngajar kan? Buang kami 70, 40 sada kelas. Buang se. Lo sada do tapi anak sendiri suka-suka ya, mau dibanting, mau dicengkir balikkan suka hatinya. Kalau kami cengkir balikkan. Tarik. Barulah sekarang orang tua memahaminya bagaimana mengajar anak-anak, bagaimana mendidik anak-anak. Karakternya itulah yang paling penting, bukan ilmiahnya. Sekarang bukan ilmiahnya lagi yang penting. Ilmiah ini kalau dibaca, dipraktekkan udah dapat, tapi karakter ini yang paling penting. Sekarang bahasa anak-anak udah semakin tinggi menggejolak, mengkristal kejahatannya. Seperti ibu bilang tadi, ya, kok dibilang seperti ini? Pau kali mama ini, pau kali bapak ini. Kamu nak kanang, mau didokter semua itu ini tak ada perasaanmu. Bah, dokter nang waktu udah bah, apa nggak tuh di mana, di bayi, nah udah raya deh. Ngani sekolah di mana, ngani lihat di mana-mana, dokter mesti dong, luar ini, bah. Ada hari dak kebarannya untuk kosong di mana? Ada mak, dak kebaran kan? Tanggal baru nau, udah kosong di mana? Memang dah ada barani. Kalau zaman dulu 2 kali dipanggil mama, asal didengar bapak kami 2 kali dipanggil, langsung dipulang bapak. Udah ketakutan semua, langsung bergerak. Kalau mama kami mengajukan pekerjaan nggak mau memaksa, pamannya dari, ya mak, cuci dulu piring ini, iya. Tapi kalau saya kerjakan, nggak diulangi lagi. Dia langsung kerjakan sendiri. Akhirnya takut sendiri kami. Itu sifat mama saya.
Jadi sekali 2 kali dibilang, udah nggak mau lagi. Langsung dikerjakan sendiri, akhirnya kan ketakutan. Jadi sekali dipanggil, didengar, dikerjakan. Makanya po saya mana deh aku. Saya las marah amat deh, terus panjang umur. Masih dalani sudah, nggak salah di Papua makom. Ayolah di Papua dong deh, jangan dope udah tuh. Kalau ada orang keluar negeri, kalau ada berkat-berkatnya di keluar negeri, entah siapa tuh dijumpai situ. Nah kenapa? Ini tadi paham dia akan keturunannya, paham dia akan cara Tuhan, paham dia dengan situasinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kerohanian kita hari ini? Apakah kita memahami sampai di mana Tuhan bekerja? Sampai di mana Roh Kudus akan melakukan karyanya dalam kehidupan kita? Yang ketiga, apa yang kita alami kalau kita didiami oleh Roh Kudus? Yang ketiga adalah Roh sendiri akan bertindak. Amin. Roh itu sendiri akan bertindak dalam persoalan kita. Saya juga pernah saksikan di masa-masa saya berkuliah. Ini juga ada mama saya saksi. Mereka tidak setuju, maka mereka nggak membiayai pada saat itu. Tapi karena Roh Kudus yang bertindak di dalam hati saya katakan, Tuhan, Kau yang memanggil aku untuk kuliah, harus Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Ada aja cara Tuhan, dibukanya jalan, dibuat satu tindakan yang luar biasa. Saya alami itu. Orang kuliah lengkap ini itu, nggak, saya diasramakan. Yang mau makan jengkol di sana, mau makan apa namanya itu, kangkung, ya telur yang rebus saja, ya udah saya alami itu. Karena apa? Roh sendiri yang bertindak kepada hal-hal yang kita butuhkan. Amin. Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita? Apa yang dibutuhkan oleh suami kita? Apa yang dibutuhkan oleh istri kita? Berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kalau suami kita lemah, doakan kelemahannya. Amin. Bukan berarti makin diejek. Ayo ulan na mabuk do na buado. Anong gusto mo niya bata? Ulan na mabuk isi mau modom. Unang ulang deh ho. Opong di sigultob. Marsuraki mana? Oma, bapak nani ada tayo mabuk? Heya kan? Heya, alin mana mabuk dan rorang. Betul kamu orang nggak banyak cakap. Dia hanya mabuk pulang ke rumah. Nih, menikmat. Buka menikmat. Mama saya turun buka, nggak berbunyi. Dia buka, dia langsung tidur. Nggak dikomentari. Pailang mudah sama menikmat. Nggak dikomentari. Tapi besok pagi setelah dia sembuh langsung dikomentari. So maila doh kami dengan kegelan bunga bergabel-gabel, wala nang babu karejong. Jadi kalau udah dimarahi dari bapak saya banyak belajar dari mama saya. Saya seperti itu sama suami. Kalau suami saya marah, udah saya diam aja. Akhirnya diam sendiri kami berdua. Nggak terjadi peperangan. Saya belajar dari mama saya. Dan itu juga adalah karena tuntunan Roh Kudus. Kalau bukan tuntunan Roh Kudus, mungkin jadi perang teluk seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi Roh Kudus yang bertindak di dalam kelemahan kita. Roh Kudus yang bertindak ya untuk melakukan sesuatu kepada kita. Amin Bapak Ibu. Cita-cita kita, cita-cita anak kita doakan saja, pasti Tuhan yang bertindak. Amin. Roh Kudus yang bertindak. Kita sering sekali membayangkan jadi dokter menandil lekon. Ada yang udah mandok kondison, jadi pendeta temannya anak komba. Ada yang udah sama nih. Mulu bagak geleng na, mulu dang polisi, polwan, dokter. Ima cita-cita nih orang tua sama hari. Ayo mulu roa, aja pendeta mah hoina ngade. Orang tua semua nih, anak Batak khususnya, anak kita. Tapi kalau firman Tuhan katakan anak pertama itu harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta atau jadi pelayan lah, bukan harus pendeta tapi menjadi pelayan Tuhan. Nah, Roh Kudus itu sendiri akan bertindak untuk menyelesaikan permasalahan kita, menyelesaikan persoalan kita, menyelesaikan apa yang terjadi kepada kita. Maka kita perlu mendengarkan suara Roh Kudus di saat Roh Kudus itu berdiam kepada kita. Amin. Jangan bertindak sendiri Bapak Ibu. Jangan bertindak sendiri. Semalam ada saya lihat live secara langsung di daerah Pakat Unan Ganjang. Ya, di sana katanya ada orang satu malaman jalan terus mau menuju ke Pakat ke Barus. Jadi dia di tengah-tengah jalan ditangkap. Itu semua nggak ada.
curiga. Apa sebenarnya maksud daripada ini? Jadi kenapa saya lari ke sana? Ada banyak di antara mereka mau bertindak, mau memukulinya. Tapi karena mereka langsung, ya secara langsung ada orang berkata, jangan buat kekerasan, serahkan aja kepada polisi. Jadi saya tonton sampai habis, polisinya di sana dan mereka bawa mau diselidiki apa tujuannya. Bayangkan dari Aceh dia mau jalan kaki sampai ke Barus. Menurut pandangan kita, pemahaman kita, pengamatan kita, apa kira-kira yang terjadi? Dialah yang tahu. Tapi ketika diperiksa bahan barang-barangnya atau pasien nggak ada apa-apa di sana, tapi dia slow aja. Seperti nggak ada masalah, memang nggak tahu ya, dia yang tahu dengan Tuhannya apa masalahnya. Tapi kenapa dia berani berjalan dari Aceh sampai menuju ke Pakat? Dia masih berada semalam di Onan Ganjang katanya, daerah menuju ke Pakat. Nah, ada tindakan-tindakan yang perlu kita amati, jangan langsung berdoa dulu. Jadi kalau kita mau menyekolahkan anak, doakan dulu anak itu. Seperti Mama Kani itu, luar biasa saya lihat Mama Kani ya. Bukan memuji-muji mama saya terus ini. Mamanya aja yang pergi dari tadi apa ini. Mamanya aja, bukan. Jadi Mama Kami ini kalau kami pergi merantau, ini dipotong ayam, didoakan kami. Diubah. Berarti mau lihat kamar Tony, ada yang ganti mau tahun, tak ada kembali karena saya nanti ajang dikasih. Sampai sekarang masih seperti itu dia, masih seperti itu. Ya semalam Bapak Gil kata Pak Gilbert jatuh pada kereta, begitu berdoa aja di sana, dipotongkan ayam. Menang saya songni bete, cepat itu mana ruate, amin. Dia on hela nali opan di son hela na kompak sudah main na, bonting makasoko tate. Ibu ada bonting omat tua kamu lah katanya. Atau kalau soal ni orang dipakas pe tak catat dia main na, kahela na may opan so hela na sa darwa, ngai capek. Jangan lupa benabukar. Alanya Roh Kudus berkata kepada hela-helanya, kompak untuk mengatakan hal itu terjadi. Kenapa ini tadi? Ada tindakan-tindakan yang Tuhan berikan hal yang baik kepada kita, amin. Jadi jangan bertindak sendiri kalau ada sesuatu hal yang terjadi, tapi berdoa dulu. Nah, apa lagi yang dilakukan oleh Roh Kudus? Jangan bosan dengarkan firman Tuhan ya. Ada mau pesta? Ada mau pesta? Nggak ada ya, COVID ini COVID. Tak perlu pesta-pesta. Yang selanjutnya adalah bangunlah dirimu di atas dasar iman. Itu kalau Roh Kudus sudah berdiam kepada kita. Jadi kalau Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita, maka kita akan bangun iman kita di dasar firman Allah. Serupa dengan membangun jabal yate. Meladani bain dasarna kuat, jabu tumbang deh. Serupa dengan kita. Jika tak bangun iman tak kuat, masalah ini atau pro, jalan masalah hidup membaik kita tumbang. Tahu deh? Betul. Masalah itu akan membuat kita cepat jatuh. Karena apa? Dasar kita tidak kuat. Dasar imanku kita itu tidak kuat. Dasar kita siapa? Yesus Kristus. Ini jangan-jangan kita makan pun gak berdoa. Ya doa sama nih. Larto kemangan. Bagi saja bagi ya. Gue melihe katanya. Ngamale yang lain masuk ini. Kudu Tuhan ini deh. Amin. Mbak murahnya ya teh. Melepoy do song ini. Batuhan. Perlu jawab pada aku mainna. Perida bukan langsung. Tabu iya nanti nak pelamar Tuhan dia. Tapi di sini katakan dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Nah, dengan cara apa? Berdoa, semangat. Dengan cara kita tetap menggali kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan selama COVID ini udah malas orang baca firman Tuhan ya. Yang dibaca apa? Yang lain-lain. Berita. Wes, berita nggak ketinggalan. Firman Tuhan ketinggalan. Tokin naik mandiri. Alanya nggak usia firman Tuhan. Sudah jauh dari firman Tuhan. Tapi berita tahu semua. A sampai Z tahu berita. Nah karena apa? Firman Tuhan sudah diterbelakangkan. Nah firman Tuhan katakan hari ini, jikalau Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, yang terakhir maka Dia akan dilahirkan kembali. Kita akan dilahirkan kembali. Tahu arti dilahirkan kembali? Meninggalkan sifat-sifat lama kita. Amin. Amin.
Bahwa ada si Pak Muna ka inanami tua mama. Cerewet do petong. Cerewet do petong kita tua ka ama. Alang setoran nilai. Bahwa kira-kira Pak Marbun. Berjudo manusia itu loh. Mula-mula karya si banda tong kopina. Manang apa ini nasi? Apa lo jalo? Bahwa ada kemana ramu. Ate, Pak. Pak ada kaya. Lupa barus do. Mula-mula karejo tersedia ada kopi muna. Ada Pak. Gini. Amin. Toho dari magiri. Atin na do. Ayaw pe karejo do. Ipo to di Japon. Narepot ison. Mampen kopi do penimo. Nah do. Kalau kami, saya bukan uji diri juga. Ini suami saya tanya, dia mau bangun pagi, udah tersedia Kak. Dia kesayangannya adalah kopi luwak campur susu. Jadi kalau nggak ada lagi pun tanpa tahu dia siapkan aja. Mau ada setorannya, mau nggak ada setorannya, saya siapkan terus. Karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai istri. Amin. Bukan berarti karena banyak dikasih duit baru kita persediakan semua. Jangan. Kita sudah dimateraikan. Ya pahit, indahnya itu sudah harus kita jalani. Jangan karena ada uangnya abang sayang, nggak ada uangnya abang melayang. Ya ada semuanya kamu. Nah, saku, jangan mengayak penmu. Udah tahu udah mengalami, ya lo tentang anak di songoni. Badang dia nggak be suamina, dang boy songoni hamuna. Malah sodang peilean, tong boy kon argaw, amen. Ate pa, dang boy ate pa. Nang boy nang mulungonya ka istri tua mana? Nih doa, lagi apa level paling tinggi atau level mana lebih tinggi? Dang boy. Alanang di pas-pas di tangai matraihon, kaya di pasada dang boy be. Ikontong do kita hormat tuh suami, amin. Tapi jangan pula suami karena dibilang seperti itu tinggi kupingnya dinaikkan nanti saya akan iman. Mana teh mak? Kalau saya nggak pada diminta, malah saya bilang, bang, tehnya udah dingin. Kalau saya selalu panggil bang, kalau dia mah, panggil mama sama saya. Kalau saya bang, masih lebih enak saya rasa panggil abang daripada panggil pak. Papa, tak buat bina posi mana sana udah. Jumlah ko bapaanku, saya kira na kurang pas lebih bilang. Lebih enak merasa panggil bang. Halo bang, sayang. Gimana boy mana? Seterus namanya unang menyimpang be songosin aja be. Yang mau parah songosin. Ida bang ya? Ada bang? Papi, adong ba menjauh papi? Nah, udah sepatang kesuman. HP becak daun lebih papi. Bicarain. Ali mata adanya bega nali saya kira romantis tua deh. Papi mani. Adong mau bega semuanya. Papi nak bunga. Mas beda dayung do halako nate. Ali boy kompa ade narohan. Boy do nangay semuanya nai narok. Ali adang do boy. Abang mi kudu betong. Dang do bolo madokon. Papa. Oros pan maning tutiman. Ay ho ni jo ho mani mo. Ay ho se dakin jo papa ini. Ay grabe. Ay siwata. So na halbang ko pigula mo daw kung bapa na ra ba. Oh iya pa, tani ko masasabi sa may kalimana. May mga dong manjari mana sa mati ko. Nang ginawa to binang uposor pe mana kan. Nah, ini firman Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada lahir baru di hatinya. Amin. Coba kalau masih zaman dulu dia, apa kau? Preman yang di mana itu di Marindal itu terkenal katanya zaman dulu ya. Preman Marindal itu terkenal. Jahat-jahat, bandel-bandel. Nah, tapi karena ada Roh Kudus sudah menjamah, semuanya berubah totalitas. Amin. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hari ini, mari kita mengubah jati diri kita bersama dengan Roh Kudus, berdiam di dalam Roh Kudus. Kita bangkit berdiri semua hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita tanggapi dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita lakukan sesuai dengan suara Tuhan yang disuarakan kepada kita. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarlah Dia mendiami hati kita. Apapun masalah kita, persoalan kita, hari ini undanglah Roh Kudus untuk mengubah segalanya. Karena Roh Kuduslah yang menolong. Roh Kuduslah yang melakukan semuanya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya.